Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya akan mengabadikan pemberian pakan ayam petelur ya. Jadi kita rutinitas memberikan ayam petelur ini pagi dan sore hari. Nah, hari ini kita akan perlihatkan itu ya secara bersama-sama kawan-kawan, bagaimana reaksinya ketika mau diberi pakan. Oke. Kita akan masuk ke dalam kandang dan memperhatikan bagaimana kondisi saat ini di sore hari ya, belum diberi pakan. Keadaannya lihat hiruk pikuk. Nah, ini pakannya. Kita lihat nampak sekali dia lapar ya di sore hari ini, menandakan bahwa keinginan dia untuk makan itu memang sudah menunjukkan ayam ini dalam keadaan sehat ya. Ya, kita lihat di belakang saya nampak ramai sekali ya. Saat ini momen bagaimana ayam ini diberi pakan dan reaksinya seperti apa. Ini menunjukkan bahwa ayam itu sehat ketika dia makan dengan lahapnya. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan minumnya ya, jangan sampai minumnya ini kehabisan. Nah, karena itu kalau yang sisa pagi tadi ada masih bisa digunakan untuk lanjutan sore, tapi kalau yang sudah habisnya ini seperti contohnya ini sudah katakan habis, kita akan ganti ya, kita ganti minumnya. Ya, baru saja saya menyelesaikan pemberian pakan ini ya, pemberian air minum dan pakan tambahnya di sore hari ya. Ini menunjukkan bahwa kita tetap perhatian pada jam-jam tertentu untuk mengkondisikan makan dan minumnya ya. Kalau kita rutinitas dengan jadwal tertentu, jadi aktif ke ayam petelur kita pun bisa terjaga dengan baik ya. Kita perhatikan ya. Nah, saat dia makan, tentunya kita juga perhatikan keadaan ayam secara umum ya. Siapa tahu kita temukan ayam dalam kondisi yang tidak sehat. Nah, kalau ada bertemu dengan ayam kondisi yang tidak sehat, segera kita lakukan tindakan. Tindakannya pertama harus memisahkan dengan ayam yang sehat. Bahasa
umumnya adalah di karantina ya. Nah tapi alhamdulillah kondisi ayam saya ini dalam keadaan sehat semua katanya ya. Tidak ada dampak untuk yang sakit. Ya biasanya kalau ada yang sakit saya langsung ambil tindakan untuk memisahkannya dengan kelompok ayam yang sehat. Ini kegiatan yang saya lakukan ayam petelur ini sebenarnya sistem umbaran ya, tapi untuk saat ini umbarannya cukup di dalam kandang ini saja, tidak saya keluarkan ke alam yang terbuka. Maklum kondisi cuaca di tempat lokasi saya menyampaikan informasi ini sering hujan ya, jadi kita rentan dengan hujan itu akan bisa menimbulkan dampak yang kurang baik ya. Yang perlu kita catat bahwa ayam ini tempat sarananya, lokasinya diupayakan kering, jangan sampai becek, karena apabila becek itu akan menimbulkan pertama juga aromanya yang tidak sedap. Di situ juga nanti akan berkembang bibit-bibit penyakit yang mana bibit penyakit itu nanti akan membuat ayam-ayam yang lain bisa tertular ya, seperti pengalaman saya terdahulu, satu saja kena maka yang lain itu kemungkinan besar akan kena lagi. Oleh karena itu tindakan preventif atau pencegahan dari awal itu sangat perlu kita perhatikan ya, perlu kita perhatikan. Nah ini saya mau jalan-jalan terus dari belakang ke depan, dari depan ke belakang, memantau bagaimana aktivitas ayam yang saya kelola ini. Perlu diketahui bahwa ayam telur yang saya kelola ini sudah berusia 1 tahun 7 bulan dan produksinya sudah sekitar 1 tahun non-stop. Walaupun tidak 100% bertelur, tetapi secara umum produksi telurnya itu datar ya, kisaran antara 80% sampai 90% setiap harinya. Baik, ini baru selesai saya memberikan pakan dan minumnya, sehingga aktivitas yang lain bisa kita lakukan lagi ya, seperti menjaga sanitasinya tetap terjaga bersih, terbebas dari unsur-unsur yang memungkinkan dia nanti akan sakit ya. Terang ayam semua ayam saya ini belum pernah divaksin. Saya melakukan kegiatan hari-hari untuk menjaga dia sehat, itu menjaga kondisi kandang dan kondisi alas kandangnya supaya tetap kering, terutama saya hindari basah ya. Nah, kenapa? Karena basah itu salah satu unsur, salah satu kondisi nanti akan berkembangnya bibit-bibit penyakit di sana. Apabila ayamnya makan yang tempat yang basah itu, peluang untuk sakit itu besar. Jadi setelah kita memberikan pakan ini ya kawan-kawan, diharapkan tidak ada satupun yang tidak punya kesempatan untuk makan. Kita berikan suatu keadaan, yakinkan bahwa semuanya mendapat porsi makan yang cukup. Kalau ada yang terkalahkan, nah itu akan nanti berdampak buruk terhadap ayam yang terkalahkan makan itu. Sebagian ini juga naik ke atas ya, untuk mungkin masa dia bertelur. Nah, dari pagi, siang, sore itu adalah masa yang terkadang untuk bertelur. Dan dia bertelur ini seperti ayam kampung biasa, dia naik ke tempat bertelur ini ya.
Jadi beginilah suasana keadaan ayam saya, dan tempat saya menyampaikan informasi ini pun saya berada dalam kandangnya, tidak terasa bau yang menyengat ya, karena kondisi kering, dan airnya pun setiap hari diganti ya, pagi dan sore. Setelah malam hari ada sisa-sisa minum, itu paginya dibuang, dan pagi itu 100% harus dibuang semua ya. Jangan ada yang tersisa lalu digunakan lagi, karena satu malam 12 jam itu waktu yang cukup lama sudah untuk air dikondisikan untuk ayam, sehingga kita akan putus waktu agar peluang penyakit itu masuk di minuman jangan sampai terjadi. Karena kita tahu bahwa ketika ayam atau ternak kita ini mengalami sakit satu saja, maka kemungkinan besar yang lain itu akan tertular. Nah, inilah kadang-kadang risiko yang sering didapat oleh para peternak. Dan alhamdulillah tahun ini saya mendapatkan suatu hal yang cukup menyenangkan sebenarnya. Pernah ada dampak penyakit, tapi tidak semuanya kena, karena ada 2 tempat yang tidak jauh tempatnya. Yang satu tempat kandang itu habis semua. Nah, alhamdulillah tidak menyebar ke kandang yang satunya yang jumlah kurang lebih 150 ya, jadi ada sekitar 40-50 ekor itu habis. Tapi syukurnya saya tidak menjalar ke kandang yang satunya yang jaraknya cuma sekitar 6 meteran ya, 6 meter. Padahal peluang terjadi jangkit itu bisa lebih besar. Namun saya melakukan suatu tindakan ya, tindakan yang menurut saya rasional saja, yakni tindakannya adalah memisahkan kerja kita dengan tidak menyentuh ayam yang sehat. Ketika kita bersentuhan dengan ayam yang sakit misalnya, atau membuang yang sudah mati, nah, saya lakukan tidak akan menyentuh ayam yang sehat. Saya lakukan pengasapan, saya lakukan penyemprotan di ayam itu terus setiap hari, dari pagi, siang sampai sore saya lakukan itu. Alhamdulillah kandang yang sehat itu, kandang ayam yang sehat yang tidak terjangkit itu tidak ada yang kena sama sekali. Hingga saat sekarang dia sehat karena waktu penyakitnya sudah berlalu. Baik kawan-kawan pencinta ternak ya, sebenarnya ternak saya ini merupakan bagian dari kegiatan pertanian terpadu, namun saya lebih fokus hari ini kepada peternakannya. Dan terpadu perikanan, perkebunan, dan peternakan. Saya fokus pada peternakan hari ini untuk menginformasikan perjalanan suatu kegiatan peternakan ini lumayan panjang juga ya. Ya sekarang usianya sudah 1 tahun 7 bulan ya. Mudah-mudahan produktivitasnya tetap normal, sampai mana nanti akan kita lihat pada masa penurunannya pada usia berapa. Karena juga saya sekalian melakukan penelitian sederhana, sehingga tindakan berikutnya itu akan kita lakukan lebih preventif lagi. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bagi yang kawan-kawan baru membuka channel saya, bantu untuk subscribe dan bisa share ke kawan-kawan yang memerlukan informasi ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi ya. Semoga semua akan menjadi informasi yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.